dipersembahkan oleh kemarin tuh temanku cerita tentang layanan e-wallet baru dari Indosat Ooredoo. Oke. Nah, namanya nih katanya Dompetku Plus, tapi kamu udah pernah dengar belum sih? Baru ya? Kurang ngerti gimana fungsi dan kegunaannya nih. Sebentar deh, coba ya aku baca dulu, aku riset dulu. Oke, Sin. Jadi dari hasil risetku ini, kalau ternyata produk e-wallet terbaru keluaran Indosat Ooredoo ini memang fungsinya untuk belanja online. Jadi ini memudahkan konsumer untuk belanja secara online gitu. Oh, gitu. Tapi detailnya kayaknya langsung aja nanti kita tanyain. Iya, karena ada nama plusnya pasti manfaatnya akan lebih banyak, ada yang ekstra. Nah, pemirsa, kita kan nanti akan hadir narasumber yang tentunya mengerti sekali mengenai Indosat Ooredoo. Ya, betul sekali itu, Sin. Baiklah pemirsa, pasti kalian penasaran seperti saya dan juga Cynthia bagaimana fungsi dan bagaimana cara menggunakan Dompetku Plus dari Indosat Ooredoo. Makanya saksikan terus Smart Living bersama saya Luisa Kusnandar dan Cynthia Rompas. Baiklah pemirsa, saat ini di studio sudah hadir Randy Pangalila dari Indosat Ooredoo. Halo, apa kabar Mas Randy? Silahkan datang dan silahkan duduk. Halo. Pertama kali ya. Senang sekali, karena saya sudah penasaran sekali nih dengan namanya Indosat Ooredoo ya. Indosat Ooredoo. Jadi ini harus diklarifikasi dulu karena kebanyakan orang bingung Ooredoo, tapi ternyata Ooredoo. Ooredoo. Kalau dari Mas Randy sendiri melihatnya seperti apa sih perkembangan e-commerce di Indonesia? Kalau e-commerce di Indonesia tuh sangat menarik ya, perkembangannya. Bahkan kalau saya bilang pertumbuhannya boleh dibilang luar biasa. Kita memprediksi kurang lebih 3 kali lipat dari tahun lalu. Kalau kita lihat secara pengguna internet aja sekarang 88 juta. Nah, tapi kalau secara nilai transaksi tahun lalu itu kurang lebih sekitar 100 miliar. Sorry, 100 T. Ya. 100 triliun ya? Triliun ya, oke. Nah, karena saya bilang tadi kita prediksi 3 kali lipat, berarti akan mencapai 300 T atau 300 triliun. Tapi sejauh ini respon dari orang Indonesia sendiri gimana? Kalau tadi memang Pak Randy bilang bisa 3 kali lipat. Betul. Memangnya orang Indonesia ya, bukan hanya orang Jakarta sudah siap gitu untuk terjun ke dunia e-commerce seperti ini? Iya, saya pikir seperti itu. Lifestyle kita kan juga udah berubah. Karena kan dengan adanya AFTA, dengan adanya liberalisasi, dengan adanya kita mau nyaman, ya. Artinya orang tuh mau menggunakan mobile sekarang untuk bertransaksi daripada mereka misalnya datang ke toko langsung gitu. Tidak hanya di Jakarta aja nih ya? Tidak hanya di Jakarta. Jadi saya telah roadshow ke beberapa kota ya, dan memang kelihatannya tren itu sama gitu, trendingnya sama. Nah, sekarang kan trennya memang semua ingin melakukan secara mobile dengan penghematan waktu dan juga penghematan biaya seperti itu. Kalau tantangannya sendiri ada nggak sih, Pak? Kalau bicara tantangan, satu masalah ketidakpercayaan, ya, Belum terbiasa ya? belum terbiasa. Yang kedua, kalau kita lihat bicara, ya tadi kita bilang, let's say kita perlu escrow account ya. Ini saya kaitkan dengan escrow. Jadi itu akan ada T+1. Nah, tunggu produknya sesuai speknya dengan apa yang kita ingin. Ya. Nah, kan orang mau beli produk, tentu kan Mbak juga pasti ngeliat, oh ini bener nggak ya barangnya, tasnya bener nggak ya, atau Asli kosmetiknya, ya? nah KW1 kah, atau apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan adanya fasilitas di Dompetku Plus yang namanya escrow account, uang itu ini kan T+1. T+1 artinya tunggu sampai konsumen puas bahwa betul barang, baru kita transfer duitnya ke penjual. Memang kalau kita perhatikan secara back then beberapa tahun yang lalu, selalu yang namanya fraud sama carding itu merupakan satu unsur yang membuat orang tidak percaya. Yang saya maksud fraud, misalnya Anda belanja debit atau your kartu kredit, use case-nya, toto orang kasir tuh ngambil, nulis di belakang. Kemudian nomor itu dicolong. Ya kan? Ya, seperti Mbak, kalau misalnya pergi clubbing atau apa, itu jangan pernah ninggalin kartu kreditnya sama kasir misalnya. Nah, yang kedua, pencurian data di online. Jadi di dunia maya, tahu-tahu kayak saya pernah mengalami sendiri, saya ada di Jakarta, tahu-tahu transaksi ada di Miami gitu. Waduh, jauh lagi ke Ngerti kan maksudnya? Jadi kartunya ada orangnya di kita. sama kartunya ada di kita. Nah itu yang namanya carding. Jadi ada dua yang membuat orang akhirnya
sangat rendah tingkat kepercayaannya. Iya, apalagi kalau udah kejadian sekali aja gitu, pasti kan orang rata-rata langsung trauma gitu ya. Betul. Dan kalau saya juga bisa menyampaikan sedikit, so far dompetku itu sudah melakukan transaksi 42 juta. Dompetku saja? Iya. Oke. Jadi artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dompetku saja udah saya banyak. lebih bilang mobile money dulu deh gitu ya. Untuk dompetku saja sudah 42 juta transaksi. Ini dalam kurun waktu berapa lama ini? Setahun, Bu. Setahun. Oke. Jadi Dan tingkat kepercayaan ini rasanya udah mulai meningkat ya. Aha. Baik, Pak Randy, kita tahan dulu karena masih banyak penasaran Kita nih bahkan ya. belum Karena beneran sekarang ngomongin ternyata dompetku plus itu ada apa. dompetku, ada dompetku Ya. plus. Apa sih yang membedakan antara dompetku dan dompetku plus? Dan apa saja keuntungan jika kita menggunakan dompetku plus? Oke, ya pemirsa, sebelum kita bicara nanti ke segmen 2, kita mau umumin dulu nih siapa aja pemenang kuis Smart Living episode minggu lalu. Ya, ini dia pemenangnya. Sudah ada 2 orang yang beruntung. Pemenangnya adalah Sri Wahyuni dengan akun Twitter @54wahyuni. Dan satu lagi sudah ada Sardini dengan akun Twitter @ngemil_coko. Usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Smart Living. Dipersembahkan oleh